wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PIP akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang kredit usaha tani. Sendiri merupakan kredit modal kerja yang disalurkan melalui lembaga keuangan atau bank, koperasi atau KUD, atau koperasi unit desa, dan LSM atau lembaga swadaya masyarakat yang digunakan untuk membiayai usaha tani dalam intensifikasi tanaman padi, palawija, dan hortikultura. Peran kredit usaha tani yang pertama adalah membantu petani kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga yang relatif ringan. Dalam memulai sebuah usaha, hal terpenting yang harus disiapkan adalah modal. Dengan adanya kredit usaha tani, para petani akan lebih mudah memulai usaha dan akan sangat terbantu dalam kelancaran usaha ke depannya. Apalagi dengan memberikan bunga yang relatif kecil, beban keuangan petani akan lebih ringan. Nah, yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan petani dengan pedagang, perantara, dan pelepas uang, seperti peminjaman uang kepada petani. Memang dapat bermanfaat baik bagi petani, tapi jika petani terlalu bergantung, maka hal itu juga tidak baik. Dengan demikian, berperan dalam memperbaiki struktur dan pola pemasaran hasil pertanian. Peran kredit usaha tani. 3. Mekanisme transfer pendapatan di antara masyarakat untuk mendorong pemerataan. Pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. 1. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu. 2. Program pemberian kredit lunak. Program ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Program ini dikenal di masyarakat dengan nama KUR, Kredit Usaha Rakyat. 3. Pengembangan industri kecil. Program ini dikenal dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri. Selanjutnya untuk peran yang keempat yaitu insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi tani. Dalam KPPI sendiri, insentif adalah tambahan penghasilan seperti uang, barang, dan bentuk sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja. Nah, yang dimaksud insentif dalam hal ini adalah pemberian penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Insentif itu akan berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian, pengembangan benih varietas unggul, akses informasi, penyediaan sarana produksi, dan jaminan penerbitan sertifikat lahan. Permasalahan yang dihadapi pada kredit usaha tani yang pertama, kebutuhan dosis khususnya pupuk di setiap daerah pertanian berbeda-beda sehingga harus disesuaikan kembali dengan lokasi masing-masing daerah. Yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia petani masih dirasa kurang. Yang ketiga, peningkatan peranan agar transfer dan penerapan teknologi dapat diterima oleh petani. Permasalahan yang sering dihadapi berikutnya yaitu mencari modal. Usaha tani yang tidak dapat memberikan kepastian karena bergantung kepada alam menyebabkan pemberi kredit enggan mengeluarkan uang kepada wirausahawan di bidang pertanian. Solusinya yaitu untuk menguatkan dan memberdayakan kelembagaan tersebut sehingga mampu berperan setara dengan kelembagaan lainnya yang lebih maju seperti perusahaan, penyedia saprodi, pedagang, dan perusahaan processing hasil dalam mata rantai proses produksi dan distribusi hasil pertanian. Adapun usaha perlu dilakukan dengan memfasilitasi usaha di antara kelembagaan tersebut baik keterkaitan secara horizontal maupun vertikal untuk mengacu usaha pertanian rakyat menjadi usaha ekonomi yang bernilai profit. Maka suatu upaya pengembangan lembaga permodalan dengan mengembangkan kelembagaan keuangan yang didekatkan di pedesaan dan adanya upaya perbaikan manajemen pada lembaga usaha yang sudah ada seperti koperasi ataupun non-koperasi, terutama kepada pengembangan bidang keuangan dengan pola kemitraan dari lembaga perbankan, lembaga keuangan, atau badan usaha lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.